Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, ikhwan, saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dapat melaksanakan setiap aktivitas kita. Ini nikmat dari Allah. Dan ingat, di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, yang mana terkadang banyak di antara kita yang melalaikan kedua nikmat ini. Bapak dan saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah. Ya, Rasulullah bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering terlalaikan atau melalaikan dua nikmat ini. Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Ya, maka tatkala kita diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat waktu luang, hendaklah kita syukuri dengan cara kita manfaatkan nikmat ini sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal saleh, kita isi dengan hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk dunia dan untuk akhirat kita. Bapak dan saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak, saudara seiman, kajian limau, kajian rutin kita yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam kita, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan tentang masalah al-madhi, ya, hal bab tentang madhi dan yang sejenisnya. Dan sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang bab al-ghusl minal janabah. Beliau katakan sini babul ghusli minal janabah, bab mandi junub. Ya, bab mandi junub. Sebagaimana kita ketahui bersama bapak-bapak dan saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah, junub itu adalah keluarnya mani. Ya, keluarnya air mani, keluarnya sperma kita. Itu makna dari junub. Yaitu makna dari junub. Sebagian ulama mengatakan junub itu, ya, itu asalnya. Jadi asal kata junub itu sebagaimana dalam bahasa Arab, junub atau janabah itu secara bahasa Arab artinya jauh, ya, bapak-bapak dan saudara seiman sekalian. Kenapa orang yang berhadas besar itu dikatakan junub, ya? Yang mana kata junub ini berasal dari jauh, karena para ulama mengatakan dikarenakan air mani yang menjauh dari tubuh dia keluar, ya, dari tubuh dia, artinya menjauh dari tubuh dia. Maka ini secara bahasa junub itu asal katanya berasal kata-kata jauh tadi, yang mana diperuntukkan bagi orang yang mengeluarkan air mani. Ya, nah sebagian ulama mengatakan begitu juga bagi orang yang berhubungan suami istri meskipun tidak mengeluarkan air mani. Ini juga dikatakan junub. Ini juga dikatakan junub. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh pengarang, dibawakan hadis tentang hal tersebut, ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anha. Nanti akan kita jelaskan hadisnya Bapak dan saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Intinya junub itu adalah hadas besar.
Yang mana kalau kita junub, baik karena berhubungan suami istri, ya, atau secara keluar air mani secara umum, itu misalnya dalam keadaan kita mimpi, ya, maka itu wajib bagi kita untuk mandi. Karena kita berhadas besar, dan hadas besar tidak bisa dibersihkan, disucikan kecuali dengan mandi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini akan kita pelajari insyaallah tentang bagaimana cara mandi sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah junub ini. Insyaallah akan kita bacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Nah, langsung saja kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari bab ini, beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah wa huwa junubun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menjumpai beliau. Jadi Abu Hurairah, seorang sahabat yang mulia, itu pernah bertemu dengan Rasulullah di jalan di kota Madinah, ya, di jalan di kota Madinah. Wa huwa junubun, yang mana pada waktu itu Abu Hurairah sedang dalam keadaan junub. Ya, jadi Abu Hurairah ini sedang junub, Bapak Ibu sekalian. Kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah di jalan, ya. Mungkin pada saat berpapasan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal fan khanastu minhu. Maka Abu Hurairah mengatakan, aku pun menghindar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala berpapasan beliau langsung menghindar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabtu faghtasaltu. Aku pun pergi, kata Abu Hurairah, kemudian aku pun mandi. Ya, dikarenakan Abu Hurairah ini sedang junub, jadi beliau apa? Menghindar dulu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mandi dulu. Ya. Beliau menghindar, kemudian beliau mandi. Summa ji'tu, kemudian setelah beliau mandi, beliau kembali menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mandi, beliau kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kemana engkau tadi wahai Abu Hurairah? Ya, kok tadi engkau hilang? Tadi kan kita bertemu, kenapa engkau menghilang? Ya, qal, maka Abu Hurairah mengatakan, kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka. Ya Rasulullah, tadi saya junub dan aku enggak mau duduk-duduk bersamamu dalam keadaan kotor, junub. Ya, jadi Abu Hurairah ini menganggap bahwasanya beliau dalam keadaan junub berarti kotor, sedangkan Rasulullah itu manusia yang suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang mulia. Abu Hurairah enggak mau bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan enggak suci. Ya, aku enggak mau, kata Abu Hurairah, bertemu duduk-duduk dengan engkau ya Rasulullah, dan aku enggak suci seperti itu, ya. Faqala, maka Rasulullah pun bersabda, subhanallah. Jadi Rasulullah mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Innal mu'min la yanjus. Sungguhnya seorang mukmin atau seorang muslim wahai Abu Hurairah itu tidak najis, kata Rasulullah. Ya, jadi orang mukmin itu enggak najis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu ngindar-ngindar. Ya, kalau keadaan junub tidak perlu menghindar. Seperti itu, wallahu alam bissawab. Nah, ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh pengarang Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Wallahu alam. Nah, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama, kaunul janabati laysat najasatan tahillul badan. Yang pertama, Bapak-bapak saudara seiman, kajian limau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan dari hadis ini terdapat dalil bahwasanya junub, ya, hadas besar itu tidak sama seperti najis. Ya, hadas besar junub tadi, ya, itu tidak sama seperti najis. Kalau najis itu dia nampak, Pak, ya, melekat, bisa di badan, bisa di pakaian, ya, nampak, itu najis. Adapun hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, yang mana hadas besar ini diantaranya adalah junub, itu tidak nampak,
adanya di dalam badan. Ya, maknawi seperti itu. Bukan suatu yang nampak seperti najis. Ya, makna saja yang ada pada diri seorang manusia itu junub. Ya, wallahu a'lam. Makanya Rasulullah tadi mengatakan innal mu'min la yanjus. Mukmin itu enggak najis dengan hadasnya. Ya, seorang mukmin meskipun dia berhadas tetap jasadnya enggak najis. Jasadnya enggak najis, cuma gara-gara hadas yang ada pada dirinya. Makanya berbeda antara hadas dengan najis. Ya, wallahu a'lam. Kemudian faedah berikutnya kata para ulama, qaulul insan la tanjus dzatuhu. Nah, dalil ini menjelaskan bahwasanya manusia itu zatnya enggak najis. Ya Pak ya, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, manusia enggak najis badannya, jasadnya, zatnya enggak najis. Baik orang muslim ataupun orang kafir, enggak najis. Adapun firman Allah dalam surat At-Taubah yang mengatakan innamal mu'minuna najasun, sesungguhnya orang-orang innamal musyrikuna najasun, innamal musyrikuna najasun, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya, kata Allah, itu maksudnya najis maknawi, najis keyakinannya, najis hati mereka, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Innamal musyrikuna najasun, sungguhnya orang musyrik itu najis. Bukan, kata ulama, bukan jasadnya, bukan badannya, tapi hati mereka, keyakinan mereka yang najis, seperti itu. Ya, maka manusia baik orang mukmin ataupun orang kafir musyrik itu suci zatnya, badannya, ya, baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Ya, meskipun memang dalam hadis ini dikatakan innal mu'min la yanjus, sungguhnya orang mukmin itu tidak najis, tapi bukan berarti orang kafir najis zatnya, ya Pak ya. Ini yang harus kita pahami. Nah, memang ini hadis ini menjelaskan orang mukmin tuh nggak najis. Jasadnya dan rohnya. Orang mukmin itu alhamdulillah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi bukan berarti bahwasanya orang suci, orang mukmin itu tidak bisa terkena najis. Bisa saja kalau di pakaian kita melekat bekas kencing, ya, misalnya, atau najis yang lain, maka bisa ternajisi. Badan kita pun kalau melekat padanya bekas air kencing, bekas kotoran seperti itu, maka najis tentunya. Ya, tapi maksud enggak najis itu adalah zat kitanya itu tidak najis, tapi bisa jadi terkena najis, itu bisa jadi, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga dalam hadis yang mulia ini adalah jawazu ta'khiril ghusli lil janabah, yaitu diperbolehkannya kita mengakhirkan mandi junub. Tadi Abu Hurairah ketika beliau junub, beliau enggak langsung mandi, sampai beliau bertemu dengan Rasulullah baru beliau mandi. Ini dalil berarti boleh kita mengakhirkan mandi junub. Misal Pak ya, seorang itu junubnya ba'da subuh ya, maka boleh dia mengakhirkan. Yang penting ketika waktu sholat datang dia harus suci, segera mandi. Ya, jadi dia misalnya atau malam ba'da isya dia junub maka dia mandinya sebelum subuh misalnya, enggak masalah, boleh. Diperbolehkan diakhirkan. Atau dia junubnya ba'da subuh diakhirkan sampai waktu sebelum zuhur misalnya, tidak masalah. Ya, cuma kalau kita junub ya ibadah-ibadah yang kita lakukan kurang sempurna. Ya, gimana kita mau megang Al-Quran, membaca Al-Quran kalau kita junub, ya Pak ya. Kita enggak bisa sholat sunnah, sholat duha, ya, atau salat malam kalau kita malam, ya kan? Maka memang afdolnya kita menyegerakan mandi kalau kita dalam keadaan junub. Meskipun sekali lagi boleh kita mengakhirkan mandi junub kita. Wallahu a'lam. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah ta'zimu ahlil fadl wal ilm. Ya, memuliakan ahlu ilmi. Ya, memuliakan ahlul ilmi. Bagaimana? Dalam hadis yang mulia ini Abu Hurairah radhiyallahu an memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya para ulama, imamnya orang-orang yang bertakwa. Beliau berilmu, beliau memiliki kemuliaan yang luar biasa besarnya. Maka dimuliakan oleh Abu Hurairah, sehingga Abu Hurairah enggak mau beliau
duduk-duduk bersama Rasulullah kecuali dalam keadaan suci, ya. Maka di sini terdapat dalil tentang dianjurkannya kita memuliakan para ulama. Jadi kalau kita bertemu dengan para ulama, orang yang memiliki ilmu, ya Pak ya, Pak Kiai, Pak Ustadz, hendaklah kita beradab. Di antara adab adalah kita dalam keadaan bersih, ya kan, dalam keadaan bersih penampilan kita. Sebagaimana kalau kita bertemu dengan pejabat, ya, bertemu dengan pejabat, kita bertemu dalam keadaan yang bagus, bersih, rapi dan seterusnya. Begitu pula kalau kita bertemu dengan para ulama. Karena para ulama itu lebih mulia daripada sekedar pejabat, ya. Karena para ulama itu lebih mulia dari sekedar para pejabat. Wallahu alam. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga dalam hadis yang mulia ini, kata para ulama, adalah masyru'iyatu isti'dzani at-tabi' lil matbu' fil insiraf. Yaitu disyariatkan kita untuk meminta izin kalau kita bertemu dengan seseorang, ya, atau kita ikut menemani seseorang, itu kalau kita mau pergi itu izin dulu. Makanya tadi ketika Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah kemudian beliau langsung menghindar tanpa izin, Rasulullah tegur, ya, Rasulullah tegur. Jadi di antara adab itu adalah kita meminta izin kalau kita ingin pergi, ya, berpisah dengan teman kita seperti itu. Ini diantara adab dalam bermuamalah, dalam bergaul, bapak-bapak dan saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Nah, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, hadis yang kedua. Beliau mengatakan al-haditsut tasi' wal 20. Hadis ya kedua dari bab ini, ya, atau hadis ke-29 dalam kitab ini. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari sahabiyah istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah ghassala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mandi junub, kata Aisyah, Rasulullah itu kalau beliau mandi junub, maka biasanya beliau memulai dengan mencuci kedua tangan beliau, kedua telapak tangan. Ya, jadi di antara sunnah yang pertama ketika kita mau mandi junub, bapak-bapak sekalian, adalah mencuci kedua telapak tangan kita terlebih dahulu. Ingat hadis yang kedua dari bab ini, bab tentang mandi junub ini, hadis Aisyah menerangkan tentang tata cara mandi. Hadisnya ini dan hadis berikutnya nanti juga hadis Maimunah itu juga menerangkan tentang tata cara mandi junub, ya. Maka mohon diperhatikan bapak-bapak dan saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dan hadis berikutnya ini hadis yang hendaklah kita perhatikan bersama, karena kedua hadis ini menjelaskan tentang tata cara mandi junub yang benar. Ya, tata cara mandi junub yang benar. Nah, jadi kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah kalau beliau ingin mandi junub maka beliau cuci kedua telapak tangan beliau dulu. Tsumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu. Kemudian Rasulullah berwudu sebagaimana beliau wudu ingin salat. Ya, summa yukhallil biyadaihi sya'rah. Kemudian beliau ambil air, lalu beliau menyela-nyela rambut beliau. Ya, digosok-gosok gitu Pak ya, disela-sela dengan jari-jari tangan. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi al-ma' thalatha marrat. Sampai kalau beliau sudah yakin air itu sudah merata ke seluruh kulit kepala beliau. Jadi beliau sela-sela dengan tangan beliau, ya, disiram air tentunya, sampai tatkala beliau sudah mengira kayaknya sudah rata nih, sudah rata dengan air kulit kepala, baru beliau ambil air lagi dan beliau siramkan ke tubuh beliau atau ke kepala dulu sebanyak 3 kali. Ya, disiramkan ke kepala sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala sa'ira jasadi. Baru kemudian beliau menyiram, ya, seluruh badan beliau dengan menggunakan air. Beliau siram, dia ratakan seluruh badan beliau dengan menggunakan air.
ya, selesai. Ini tata cara mandi yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang mulia ini. Singkat, nggak terlalu banyak. Saya ulangi ya, dalam hadis ini Bapak-bapak sekalian. Jadi kata Aisyah, kalau Rasulullah SAW ingin mandi junub, beliau cuci telapak tangan terlebih dahulu, kemudian beliau berwudu seperti wudu akan sholat, sama. Lalu beliau ambil air ya, beliau di sela-sela dengan jari tangan beliau menyela-nyela rambut beliau dengan jari tangan, sampai ketika beliau beliau yakini atau ya kira-kira lah seperti itu sudah rata kulit kepala dengan air, baru beliau ambil air lagi, beliau siramkan ke kepala 3 kali. Sudah itu baru ambil air lagi, disiramkan kepada seluruh tubuh. Selesai seluruh tubuh diratakan, cukup ya, selesai sudah mandi junub yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti di hadis berikutnya akan ada penjelasan-penjelasan tambahan tentang sunnah-sunnah mandi. Wallahu alam bissawab. Nah, dalam hadis ini terdapat penjelasan bagaimana tata cara mandi yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini yang mengisahkan atau yang menceritakan, yang menyampaikan adalah istri beliau langsung, yaitu Aisyah radhiyallahu an. Itu tentunya orang yang paling mengetahui bagaimana cara mandi yang sesuai dengan aturan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqalat, kemudian Aisyah mengatakan lagi dalam hadis ini, wa kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, dan aku dahulu bersama Rasulullah itu mandi bersama-sama di satu bejana menggunakan satu wadah air ya, mungkin ember kalau zaman kita sekarang, naghtarifu minhu jami'an, yang mana kami menciduk air dari bejana ini atau ember ini, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dari hadis ini dapat kita simpulkan beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, yang pertama di antara faedah yang bisa kita ambil adalah masyru'iyatul ghusl minal janabah. Yaitu disyariatkannya mandi kalau kita junub. Jadi mandi itu disyariatkan kalau kita junub dan hukumnya wajib ya. Wajib kita untuk mandi kalau kita junub. Nah, sudah kita jelaskan tadi, junub itu bisa bermakna keluarnya air mani dengan mimpi atau dengan berhubungan, atau hanya sekedar berhubungan suami istri meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani. Itu junub ya. Jadi harus mandi. Makanya Aisyah tadi mengatakan Rasulullah idza ightasala minal janabah, kalau beliau mandi untuk junub. Artinya kalau kita junub itu mandi. Dan dalilnya, diantara dalil wajibnya adalah firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattaharu, kalau kalian junub maka bersucilah dengan cara mandi. Ya, dengan cara mandi. Wallahu a'lam. Kemudian diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, annal ghuslal kamil ma dzukira fi hadzal hadits. Bahwasanya diantara bentuk mandi yang sempurna yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Gimana tadi? Yaitu kita cuci tangan dulu, telapak tangan. Kemudian gimana? Wudhu dulu. Wudhu seperti kita wudhu ingin sholat. Dan masalah wudhu sudah kita jelaskan ya, Bapak dan saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Wudhu sudah kita jelaskan bagaimana cara wudhu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kita berwudu ini diantara sunnah ketika mandi. Tsumma takhlilus sya'ril kathif, kemudian kita menyela-nyela rambut kita. Tentunya ini yang punya rambut ya Pak ya. Kalau nggak ada rambut, yang apa yang mau disela-sela seperti itu ya, langsung saja disiram kepalanya yang tidak berambut tersebut. Tayyib, sampai kita yakin kepala kita ini sudah merata, kulit kepala kita rata dengan air, baru disiram kepala tadi 3 kali, kemudian disiram badan kita sampai merata. Ya, ini tata cara mandi yang sempurna. Tapi nanti akan kita jelaskan di hadis Maimunah, ya hadis berikutnya juga ada penjelasan tambahan. Ya. Kemudian di antara faedah juga yaitu perkataan Aisyah, karena idza ightasala, yaitu dahulu Rasulullah kalau beliau mandi. Nah, perkataan Aisyah ini menunjukkan berarti Rasulullah itu mandinya seperti itu.
mandi junub beliau, mandi wajib beliau itu ya seperti itu mandi beliau. Karena ada kata-kata kana. Dan dalam bahasa Arab kata-kata kana ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah itu menunjukkan lidawam. Ya, rutin. Artinya memang mandi rutin Rasulullah, mandi junub beliau itu beliau lakukan ya seperti ini. Seperti itu, ya. Berulang-ulang ya seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga jawazun nadhari ahadi zawjain li auratil akhar. Itu kata para ulama, dari hadis ini dapat kita simpulkan juga diperbolehkannya suami istri itu melihat aurat pasangannya. Makanya para ulama mengatakan tidak ada batasan aurat antara suami dan istri. Seluruh badan suami boleh dilihat istri dan seluruh badan istri boleh dilihat suami. Tidak ada aurat di antara suami dan istri, ya. Jadi boleh. Makanya tadi Aisyah mengatakan dahulu aku dan Rasulullah mandi bersama-sama. Ya, namanya mandi ya tahu sendirilah bagaimana bentuknya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan juga wa ghuslihima min ina'in wahid, dan diperbolehkan juga bagi suami istri untuk mandi dari satu ember air, ya. Insyaallah cukup lihat Rasulullah mandi dengan Aisyah cukup satu ember, Pak. Ya, ini bagaimana memang kita itu harus menghemat air meskipun air kita banyak di rumah. Adalah saat air kami ini gratis misalnya, ya dapat kiriman terus misalnya, ya aman di perumahan ini nggak pernah bayar dan seterusnya, tapi tetap harus kita hemat dalam penggunaan air. Ini diantara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan dalil ini juga menunjukkan disyariatkannya mandi bareng, ya, antara suami dan istri. Jadi kalau bisa ini kita ikuti bagaimana Rasulullah mandi bareng dengan Aisyah, ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dipraktekkan, alhamdulillah. Ya, mandi bersama-sama ini adalah salah satu yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin di antara kita belum pernah coba, ya coba. Tayyib, mandi bareng suami istri seperti itu, ya. Ustaz, saya sudah tua, memangnya Rasulullah masih muda ketika mandi dengan Aisyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah berumur, ya. Ketika menikah dengan Aisyah beliau tidak muda lagi. Tayyib, sudah 50 ke atas umur beliau. Tapi beliau masih melakukan hal tersebut. Nah, wallahu alam. Kemudian di antara faedah berikutnya kata para ulama, taqdimu ghasli a'dha'il wudu' fi ibtida'i al-ghusli 'ala al-ghusl 'ala al-ghasl min al-janabah. Yaitu disunnahkan kita untuk mencuci anggota wudu, berwudu sebagaimana kita ingin sholat. Sunnah ini. Sunnah. Kita cuci dulu tangan, telapak tangan, ya. Kumur-kumur, menghirup air ke lubang hidung, kemudian mencuci wajah, kemudian tangan sampai siku, ya, kemudian kepala, seperti itu didahulukan anggota-anggota wudu seperti itu, ya. Nah, kecuali telapak kaki, maka di sini terdapat penjelasan nanti di hadis berikutnya, bapak-bapak dan saudara seiman. Untuk kaki itu cucinya nanti terakhir. Ketika sudah selesai mandi baru kita cuci kedua kaki. Wallahu alam. Kemudian di antara faedah dalam hadis ini yaitu perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah kalau beliau ingin mandi junub beliau berwudu terlebih dahulu, kemudian beliau baru menyiram atau mencuci menyiram badan beliau dengan air, meratakan badan beliau dengan air. Ini menunjukkan bahwasannya mandi junub itu mengangkat hadas besar dan juga hadas kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka kalau seorang sudah mandi junub dan dia mau sholat, itu tidak wajib lagi wudu. Karena mandi junub itu mengangkat hadas besar, ya, mengangkat hadas besar. Para ulama mengatakan kalau hadas besar saja diangkat, apalagi hadas kecil, ya. Maka kalau orang sudah mandi junub,
sudah selesai dan dia tidak melakukan pembatal-pembatal wudu, dia mau sholat langsung saja sholat, tidak wajib dia berwudu lagi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Intinya mandi junub itu bisa ngangkat hadas besar dan hadas kecil. Jadi kalau kita sudah mandi junub dan kita ingin sholat, tidak wajib lagi kita wudu. Ya, tidak wajib lagi kita berwudu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadis berikutnya. Itu hadis yang ketiga dari bab ini. Itu tentang mandi junub. Nah, berkata pengarang rahimahullah, an Maimunata bintil Harith zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat. Dari Maimunah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bernama Maimunah bintul Harith. Maimunah binti Al-Harith, ya. Beliau berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Kata Maimunah, aku pernah menyiapkan air untuk dipakai oleh Rasulullah mandi junub. Jadi disiapkan oleh Maimunah air untuk digunakan Rasulullah mandi junub. Kemudian tatkala sudah disiapkan, apa hal yang pertama dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau mandi? Kata Maimunah, fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marratain. Hal pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan air ke tangan kiri beliau dengan tangan kanan. Jadi diambil, dituangkan ke tangan kanan. Dicuci telapak tangan salasan sebanyak marratain atau salasan, 2 atau 3 kali. Nah, tadi di hadis Aisyah tidak disebutkan cuci telapak tangannya berapa kali. Di hadis ini terdapat tambahan, cuci telapak tangan 2 atau 3 kali. Ya. Summa ghassala farjahu. Nah, setelah cuci tangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci kemaluan beliau. Nah, ini enggak disebutkan di hadis Aisyah. Di hadis Aisyah tadi cuci telapak tangan langsung wudu. Di hadis ini ada tambahan, beliau mencuci kemaluan beliau. Jadi setelah cuci telapak tangan 2 atau 3 kali, cuci kemaluan, dibersihkan. Ya, cuci kemaluan, dibersihkan. Nah, kalau seandainya masih ada bekas-bekas najis atau kotoran yang ada di sana, ya. Summa daraba yadahu bil ard awil haid marrataini aw thalathan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk-nepuk tangan beliau di tanah atau di dinding. Ya, ulama mengatakan gunanya untuk lebih membersihkan tangan karena tadi habis mencuci kemaluan. Ya, kalau ada bekas kotornya itu dibersihkan dengan ditepukkan ke lantai atau ke dinding. Nah, kata para ulama ini dilakukan oleh Rasulullah karena lantai dan dinding di zaman Rasulullah itu terbuat dari tanah. Kalau kita sekarang udah keramik semua, Pak. Ya, nepuk-nepuk keramik enggak dapat apa-apa. Jadi kalau kita zaman sekarang gimana? Pakai sabun. Cuci tangan dulu, cuci kemaluan, setelah itu cuci pakai sabun. Ambil sabun dicuci tangan kita. Ya, sehingga aroma-aroma yang tidak sedap atau kotor-kotor yang ada di tangan itu hilang. Taib. Summa madmada wastansyaqa. Kemudian Rasulullah kumur-kumur, kemudian istinsyak, menghirup air ke lubang hidung. Kumur-kumur, Rasulullah kumur-kumur, kemudian menghirup air ke lubang hidung. Jadi setelah cuci tangan pakai sabun tadi, kalau kita sekarang pakai sabun ya, kemudian kumur-kumur, kemudian istinsyak, menghirup air ke lubang hidung. Summa ghassala wajhahu wa dhira'i. Kemudian Rasulullah mencuci wajah beliau, kemudian tangan sampai siku. Ini 1 kali saja. Kumur-kumur sekali, istinsyak sekali, cuci wajah sekali, cuci tangan sampai siku sekali. Summa afadha ala ra'sihil ma. Kemudian Rasulullah menuangkan air ke kepala beliau. Ya. Ini enggak disebutkan berapa kali. Dalam hadis Aisyah tadi disebutkan 3 kali. Ya, 3 kali diratakan kepalanya. Summa ghassala sa'ira jasadihi. Lalu Rasulullah setelah mencuci kepala, lalu beliau mencuci seluruh badan beliau. Beliau siram, diratakan dengan air.
Ya, lihat di sini Rasulullah belum cuci kaki. Jadi dari anggota wudhu tadi, cuci tangan, kumur-kumur, istinsyak, wajah, tangan sampai siku, kepala dicuci 3 kali. Ya, setelah disela-sela dulu tentunya digosok-gosok sampai merata baru dicuci 3 kali. Nah, kaki belum, tapi Rasulullah langsung meratakan dengan air badan beliau. Setelah selesai summa tanaha, Rasulullah agak menjauh dari tempat beliau mandi. Rasulullah pindah tempat, faghasala rijlahi, baru Rasulullah mencuci kedua kaki beliau. Nah, ini sudah kita singgung tadi bahwasanya kedua kaki itu diakhirkan cucinya. Setelah selesai mandi baru kaki kita cuci, kedua kaki kita. Ya Pak ya. Fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Kemudian Maimunah mengatakan, tatkala Rasulullah sudah selesai mandi, maka aku pun membawakan kain untuk digunakan mengeringkan badan beliau, ya, seperti handuk ya. Falam yuridha, maka Rasulullah tidak menginginkannya. Faja'ala yanfudul ma' biyadaihi. Maka Rasulullah hanya mengeringkan air yang ada di badan beliau dengan tangan beliau, dibersih-bersihkan seperti itu, dikeringkan dengan tangan beliau. Beliau nggak mau menggunakan kain tadi atau semisal handuk tadi. Wallahu alam bissawab. Nah, dalam hadis ini terdapat penjelasan yang lebih atau ada tambahan lagi ya dari yang sudah dijelaskan dalam hadis Aisyah, Pak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya dua hadis ini saling melengkapi. Apa yang enggak ada dalam hadis Aisyah disebutkan dalam hadis Maimunah. Apa yang enggak ada dalam hadis Maimunah disebutkan dalam hadis Aisyah. Intinya saling melengkapi. Nah, wallahu alam, kesimpulannya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini ada beberapa poin. Ya, yang pertama, ada beberapa perbedaan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya, hadis Aisyah. Yang pertama, hadis ini menyebutkan jumlah cuci tangan. Tadi di hadis Aisyah tidak disebutkan berapa kali. Di hadis ini disebutkan 2-3 kali cuci tangannya, ya, disebutkan. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan bahwasanya setelah cuci tangan, cuci telapak tangan, Rasulullah mencuci kemaluan. Nah, ini enggak disebutkan di hadis Aisyah tadi, tapi disebutkan dalam hadis Maimunah ini. Setelah cuci kemaluan baru ditepuk-tepuk oleh Rasulullah di lantai atau di dinding. Dan ini bisa diganti dengan sabun, ya. Kalau di zaman kita sekarang bisa diganti dengan sabun. Wallahu alam. Nah, kemudian kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yata'ayyan an yanwiya bi ghusli farji ibtida'al janabah. Jadi tatkala kita mencuci kemaluan kita, bapak-bapak, saudara seiman sekalian, itu kita sudah berniat mulai mandi. Ya, bahkan ketika kita sudah cuci tangan di awal tadi, kita sudah niat kita itu ingin mandi. Ketika cuci kemaluan kita niat kita sudah mandi junub. Sehingga tatkala kita sudah selesai mandi, meratakan air ke seluruh tubuh, kita enggak menyentuh kemaluan lagi. Cukup di awal saja. Cukup di awal saja. Ketika di tengah-tengah mandi nggak usah kita sentuh lagi karena di awal sudah bersih. Nah, wallahu alam. Ya. Jadi sudah niat dari awal. Dari awal. Kemudian poin berikutnya di hadis yang pertama, di hadis Aisyah tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah berwudu seperti beliau ingin sholat. Ya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya wudhu Rasulullah itu ya seperti sholat, cuma bedanya cuci kakinya diakhirkan. Cuci kakinya diakhirkan. Makanya para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Bagaimana menggabungkan antara hadis ini dengan hadis yang pertama tadi, hadis Aisyah tadi. Sebagian ulama mengatakan kita wudhu dulu seperti mau sholat, artinya cuci kaki tetap. Nanti di akhir mandi cuci kedua kali kakinya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian ulama mengatakan enggak. Di awal kita berwudu itu cuma sampai kepala. Ketika sampai kaki nanti cuci dulu badan sampai rata semua dengan air, baru di akhir cuci kaki. Ya, Allahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat insyaallah boleh kedua-duanya. Untuk mencuci kaki ini boleh kedua-duanya. Di awal sudah cuci kaki atau kita akhirkan cuci kakinya, insya Allah kedua-duanya boleh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak perlu dipersulit, insya Allah kedua-duanya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya tidak wajib kita ketika mandi itu menggosok-gosok badan, nggak wajib. Yang jadi kewajiban kita adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Cuma memang kalau ada lipatan-lipatan badan, ketiak, di mana lipatan badan lain ya, yang tidak bisa terkena air kecuali dengan digosok, maka kita harus gosok dengan tangan kita. Ya. Jangan sampai ada di badan lipatan-lipatan badan kita yang tidak terkena air, karena syarat atau rukun mandi wajib adalah meratakan seluruh badan dengan air. Ini rukunnya, Pak. Ya, harus rata dengan air. Kalau ada di sebagian tubuh kita tidak terkena air, maka nggak sah mandi wajib kita. Ya, memang nggak wajib digosok-gosok. Tapi kalau ada bagian tubuh yang tidak terkena air, maka mau nggak mau kita harus gosok juga akhirnya. Ya, wallahu alam bissawab. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga dari hadis yang mulia ini, annahu la yaghsil a'dha'al wudu' lil janabah ba'da ghusliha fil wudu'. Bahwasanya tidak perlu lagi kita berwudu setelah kita mandi junub. Jadi sudah kita jelaskan, kalau sudah mandi junub, kita ingin sholat, langsung saja sholat, tidak perlu kita wudhu lagi. Kecuali kita melakukan pembatal-pembatal wudhu. Selesai mandi junub, buang angin, buang air kecil, maka wudhu lagi. Tapi kalau kita tidak melakukan pembatal-pembatal wudhu, maka mandi junub itu mencukupi. Gak perlu kita wudhu lagi, Pak ya. Ini saya ulangi lagi, mungkin di antara kita ada yang belum tahu tentang hukum ini, ya. Allahu a'lam bishawab. Ini disebutkan oleh para ulama, ya. Kemudian faedah yang berikutnya kata para ulama, anna ghasla al-jasad marra wahida wa ba'dahum yaj'aluhu thalathan qiyasan 'ala al-wudu. Yaitu bahwasanya mencuci seluruh badan itu cukup satu kali saja. Itu cukup satu kali saja. Ya. Jadi setelah cuci kepala tadi 3 kali, kita ambil air, kita siram seluruh badan, itu cukup satu kali saja. Ya, itu cukup satu kali. Kemudian kita mulai dari sebelah kanan, ya, kemudian sebelah kiri, kemudian seluruh badan kita. Sekali-sekali saja, nggak perlu tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali, nggak perlu. Ya, cukup sekali saja. Wallahu alam bisa. Meskipun sebagian ulama mengatakan boleh 3 kali, apalagi kalau kita khawatir belum rata seluruh air ke seluruh badan kita. Wallahu alam bissawab. Nah, wallahu alam. Kita lanjutkan hadis berikutnya, ini insyaallah hadis yang terakhir pada pertemuan kali ini. Hadis yang keempat dari bab mandi junub ini. Beliau mengatakan, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala, dari Abdullah bin Umar, dari bapaknya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, ya Rasulullah. Jadi Umar pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junubun? Apakah boleh salah seorang dari kita ini untuk tidur dalam keadaan junub? Qal, maka Rasulullah bersabda, na'am, idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Iya, boleh. Kalau salah seorang kalian sudah berwudu, maka silakan dia tidur. Kalau salah seorang dari kalian sudah berwudu, maka silakan dia tidur. Nah, dari hadis ini terdapat jawaban bagi orang-orang yang bertanya, kalau kita junub boleh nggak langsung tidur? Boleh, akan tetapi dianjurkan untuk wudu terlebih dahulu. Ya. Wallahu alam bissawab. Nah, makanya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama tentunya bolehnya tidur. Bolehnya tidur dalam keadaan junub meskipun belum mandi. Tapi hendaklah wudu terlebih dahulu. Nah, jadi boleh kalau sudah wudu itu boleh meskipun kita junub, ya. Kemudian faedah yang kedua, annal kamal alla yanamal junub hatta yaktasila li anna iktifa bil wudu rukhsah. Yang paling afdol, paling sempurna, hendaklah kita tidak tidur dalam keadaan junub. Jadi kalau junub itu mandi dulu lebih afdol. Ya boleh hanya sekedar wudu boleh, tapi itu kan rukhsah. Lebih afdolnya kita mandi. Tapi kalaupun nggak mandi boleh kita langsung tidur, ya. Tapi usahakan berwudu terlebih dahulu. Nah, jadi disunnahkan wudu sebelum tidur bagi orang yang junub.
kalau dia belum mandi. Tapi menjadi pertanyaan berikutnya, apa hukum wudhu ini? Ya, jadi kalau kita dalam keadaan junub, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara seiman, kita ingin tidur, belum, kalau mau mandi misalnya malam dingin ya. Nah gimana? Kita wudhu, ya memang disunahkan untuk wudhu atau dianjurkan untuk wudhu. Tapi anjuran ini sifatnya wajib atau sunnah? Ya, anjuran wudhu sebelum tidur ketika kita junub ini wajib atau sunnah? Para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Nah, tidak sampai wajib. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, yatawadda idza syaa. Jadi boleh orang itu untuk tidur kalau dia junub, tapi dengan syarat dia berwudu kalau dia mau. Jadi perkataan Rasulullah dia berwudu kalau dia mau, ini dalil berarti wudu nggak wajib. Karena kalau wajib tidak akan dikatakan kalau dia mau, pasti akan disuruh oleh Rasulullah. Diperintahkan saja, nggak perlu ada kata-kata hendaklah dia berwudu kalau dia mau, seperti itu. Wallahu alam bissawab. Nah, insyaallah sampai sini dulu pembahasan yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Masih ada beberapa hadis lagi ya, Bapak-bapak dan saudara seiman sekalian, tentang masalah mandi junub ini. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu. Sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin dipertanyakan tentang masalah mandi junub atau masalah-masalah lainnya, maka kita persilakan bagi Bapak Ibu sekalian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Putus-putus. Ustaz. Iya, halo, terputus-putus Mas Furqan. Gangguan kayaknya sinyalnya. Jaringan. Iya, jaringannya. Baik. Masih terputus-putus. Atau mungkin kalau bisa melalui pesan WA pertanyaan. Ya. Ya. Insyaallah. Bertanya dapat menuliskan di chat. Coba, halo. Iya. Halo, ya Mas. Oh, nah, ini langsung masuk ke kajian ya? Iya. Okay. Langsung aja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk amalan di bulan Sya'ban, Ustaz, terkait Rasulullah memperbanyak puasanya, Ana izin bertanya, apakah kita boleh biasanya kita merutinkan puasa sunnah Senin Kamis saja di bulan-bulan lainnya, namun ketika di bulan Sya'ban kita berpuasa sunnah Senin Kamis, lalu berpuasa bersamaan dengan puasa Daud, lalu bersama dengan puasa 3 hari di tengah bulan, Ustadz ya. Nah, apakah hal tersebut diperbolehkan, Ustadz? Karena saya sempat ada mendengar juga bahwa jika dirutinkan tidak boleh bersamaan antara Senin Kamis dengan puasa Daud. Mungkin mohon penjelasannya, Ustadz. Iya.
Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Naam, untuk berkaitan dengan puasa di bulan Sya'ban, karena memang di bulan Sya'ban kita dianjurkan memperbanyak puasa. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh para sahabat bahwasanya beliau itu tidak ada puasa full ya 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak ada beliau lebih memperbanyak puasa hampir 1 bulan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi memang diperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di antara hikmahnya bahwasanya itu sebagai bentuk persiapan kita untuk menemui bulan Ramadan. Ini di antara hikmah kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya. Nah, tapi apakah diperbolehkan kita menggabungkan puasa Senin Kamis dan puasa Daud? Ya, maka kalau kita sudah memilih puasa Daud, maka insya Allah cukup. Ya, karena kalau kita puasa Senin Kamis, puasa Daud lagi, ya tidak ketemu seperti itu, ya kan? Tidak ketemu antara puasa Daud dan puasa Senin Kamis. Maka puasa Daud itu sudah puasa sunnah yang paling afdal. Puasa Daud itu adalah puasa sunnah yang paling afdal. Kalau kita sudah puasa Daud, mudah-mudahan sudah termasuk juga mendapatkan pahala puasa-puasa yang lainnya. Jadi cukup puasa Daud insya Allah. Jadi meskipun di bulan Sya'ban, kalau kita sudah terbiasa puasa Daud, ya puasa Daud saja insya Allah itu cukup. Ya, insya Allah itu cukup. Tidak perlu kita menggabungkan seluruh puasa tersebut, karena juga sulit untuk menggabungkannya. Pasti akan salah satunya ada yang terbatalkan seperti itu ya. Wallahu alam bissawab. Jadi insya Allah cukup puasa Daud saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, silakan kalau ada lagi. Hilang sinyal. Iya, qadarullah, sinyalnya hilang. Suaranya saya izin loudspeaker ya dari by phone. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan terputus ya via M-Teams, namun ini tetap kita loudspeak Ustadz melalui mic M-Teams saya. Oh iya, alhamdulillah. Izin bertanya yang berikutnya Ustadz ya. Iya, silakan Mas. Ya, untuk izin bertanya berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, yang dimaksud dengan batasan kemaluan yang dibersihkan bagaimana saja ya? Maksudnya apakah batasan yang dibersihkan bagian mana saja, kubul dan dubur, atau bagaimana Ustadz? Iya. Jazakallahu khair. Untuk batasan kemaluan adalah ya tidak ada malu dalam ilmu ya, Bapak Ibu sekalian, harus dijelaskan. Yaitu cukup batasan kemaluan yang ketika kita berhubungan suami istri. Ketika kita berhubungan suami istri, ya batasan kemaluan itu saja. Karena kemaluan itu rawan kan terkena najis. Mohon maaf, pasti ada madhi di sana, ya kan? Ada madhi di sana, karena sebelum orang itu mengeluarkan air mani ketika berhubungan, pasti dia mengeluarkan madhi. Ya, pasti dia mengeluarkan madhi, maka akan ada najis di sana. Ya, maka batasan kemaluan adalah kemaluan yang ya memang itu ketika kita berhubungan suami istri dan atau sekitarnya. Sekitar kemaluan yang memang terkena najis, dan kita ya yang sudah menikah paham ya batasan-batasan yang terkena najisnya itu. Kemaluan ya di kubulnya saja, kalau adapun duburnya tentunya tidak ya. Kubulnya saja dan sekitar situ yang terkena najis, terkena cairan madhi ya, atau juga terkena air mani pun hendaklah dibersihkan, meskipun mani tidak najis tapi tetap dianjurkan untuk dibersihkan ya, seperti itu. Wallahu alam bissawab. Nah, Ustadz, pertanyaan berikutnya. Iya, silakan. Ustadz, katanya kalau nggak mandi junub, mitosnya orang lain melihat muka kita seperti muka binatang, Ustadz. Benar atau tidak ya, Ustadz? Terima kasih. Iya, tidak benar ya, itu hanya sekedar mitos ya, hanya sekedar mitos, tidak dibenarkan
yang seperti ini termasuk khurafat, takhayyulat, ya, takhayyul yang tidak ada dalil syar'inya, maka tidak boleh kita mempercayainya, dan memang tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Bahkan diperbolehkan tadi dalil hadis Abu Hurairah tadi, kita mengakhirkan mandi junub, cuma memang tidak boleh sampai lewat sholat. Jangan sampai belum mandi junub akhirnya nggak bisa sholat subuh berjamaah, ya kan, nggak bisa sholat lain secara berjamaah untuk laki-laki. Maka ini tidak diperbolehkan kalau sampai seperti itu, ya. Wallahu alam. Adapun mitos tadi itu tidak dibenarkan dan tidak boleh bagi kita seorang muslim untuk meyakininya kecuali harus ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Wallahu alam bissawab. Naam. Maaf. Mungkin bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa via chat ya. Mungkin via WA agak terputus karena saya gunakan untuk telepon dengan Ustadz. Ustadz, mungkin dari saya Ustadz izin bertanya juga. Iya, silakan Mas. Untuk dari beberapa hadis yang tadi disampaikan, kan saling melengkapi Ustadz ya, dari beberapa hadis tersebut. Iya, dari betul. Maimunah bin Al-Harits ataupun dari Aisyah radhiyallahu anha. Iya, betul. Apakah kita ketika menggabungkan gitu Ustaz, berkata biar kita nggak ada yang miss itu, apakah seperti itu hal diperbolehkan Ustaz? Seperti tadi kan ada yang Rasul itu membasuh kulit kepalanya dulu hingga basah, lalu seluruh tubuh. Ada juga kan mengusap tangannya dulu sebanyak 3 kali, berwudu, lalu baru membasuh tubuh. Kalau kita gabung semua itu Ustaz, apakah lebih afdol agar kita cari aman atau bagaimana Ustaz ya? Iya, tentunya lebih afdal kita gabungkan seluruhnya tadi. Ya, kita gabungkan antara hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Dimulai dari mencuci tangan dulu, telapak tangan tadi, ya kan? Kemudian kita berwudu, mencuci kemaluan dulu, afan. Jadi setelah mencuci tangan 3 kali, telapak tangan 3 kali, kita cuci kemaluan dan sekitar kemaluan yang kalau ada terkena najis. Setelah itu kita cuci lagi tangan dengan pakai sabun. Setelah itu baru kita menyela-nyela rambut kita dengan air, baru disiram lagi rambut tersebut dengan air. Kepala tadi disiram 3 kali. Setelah itu baru kita ratakan air ke seluruh tubuh. Terakhir kita cuci kedua kaki kita. Ini yang afdol ya. Kita gabungkan antara hadis Aisyah dengan hadis Maimunah. Tapi ingat, perlu juga disampaikan kepada para pendengar sekalian, kajian rutin Limau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita jelaskan ini afdol artinya bukan berarti kalau kita tidak seperti ini mandinya tidak sah. Tidak seperti itu juga Bapak Ibu dan saudara seiman sekalian. Karena batasan minimal. Yang tadi batasan afdol ya, yang sempurna. Seperti itu. Tapi batasan minimal mandi itu dianggap sah adalah yang penting seluruh badan kita terkena air. Ustaz, saya nggak cuci tangan, nggak wudhu lagi Ustaz, langsung saja nyiram ke seluruh badan kita. Rata seluruh badan dengan air, rata Ustaz, sah wudhu kita. Ya, atau kita mandi di sungai, langsung nyemplung, berniat ya, seperti itu, berniat, kemudian kita langsung nyemplung ke sungai, cemplung, seluruh badan kita terkena air, sudah cukup. Ya. Itu batasan minimalnya. Minimal seluruh badan kita terkena air. Maksimalnya gimana? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, adab-adabnya yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Nah, Ustaz. Ya. Silakan, Mas Furqan. Iya, sudah. Di jamaah ataupun rekan-rekan seperti itu mungkin belum ada lagi Ustadz. Iya. Mungkin dapat dipersilakan Ustadz untuk menutup kajiannya. Jazakallahu khair atas materi dan jawaban yang tadi disampaikan Ustadz. Iya, wa jazakallahu khairan. Naam, kita tutup. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat
ya Bapak Ibu sekalian, saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk mengingatkan karena kita sudah hampir memasuki pertengahan bulan Sya'ban ya, untuk kita mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Kita sambut dengan penuh keimanan dan ilmu tentunya, maka kita bekali diri kita dengan ilmu yang sebanyak-banyaknya, mulai dari ilmu tajwid, mungkin tahsin Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita memperbanyak baca Quran di situ, pelajari lagi tahsin, pelajari lagi tajwid ya, sehingga kalau kita baca Quran itu bagus Bapak Ibu sekalian, semangat seperti itu ya. Tapi kalau kita dari tahun dulu nggak ada perkembangan, bacanya ngadet-ngadet aja ya bacanya nggak selesai dari Iqra 6 misalnya, ya ini gimana kita mau semangat untuk ngaji ya. Kemudian setelah kita pelajari fikih siam, fikih berpuasa ya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, kita sambut bulan Ramadan dengan penuh benar-benar iman ya, kegembiraan dan juga penuh ilmu seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih semarak daripada Ramadan tahun lalu, karena kita tahu bersama tahun lalu benar-benar Ramadan kita diuji ya dengan baru saja adanya pandemi seperti itu ya. Yang sekarang meskipun pandemi masih ada alhamdulillah, tapi alhamdulillah pemerintah sudah melakukan vaksinasi dan kita pun insya Allah lebih merasa aman sekarang. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih semarak kita untuk kembali menghidupkan Ramadan kita dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap dengan ketaatan dan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kali ini, Allah segera menghilangkan wabah ini dari negeri kita dan dari negeri-negeri kaum muslimin dan dari seluruh dunia ini secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.